Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ati Nurlita dari kelas 08 TPLP 013 dengan NIM 211011400900956. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembahasan tugas mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer atau IMK dengan dosen pengampu Ibu Intan Komalasari Eskom Mkom. Nah, tujuan video ini adalah untuk menjelaskan pemanfaatan dan peran teknologi groupware dalam mendukung kolaborasi tim lintas lokasi berdasarkan studi kasus yang diberikan. Di sini saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan penting terkait fitur groupware. Contohnya, aplikasi dan bagaimana evolusi antar muka manusia dan komputer mempengaruhi cara kita berinteraksi dalam dunia digital saat ini. Nah, di sini saya akan membahas studi kasus PT Sinergi Digital, yaitu di mana sebuah perusahaan konsultan IT dengan 150 karyawan yang tersebar di 3 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Tim proyek mereka seringkali terdiri dari anggota lintas kota dan berinteraksi dengan klien. Namun, perusahaan ini tuh sering menghadapi sejumlah tantangan dalam kolaborasi, di antaranya yang pertama itu komunikasi yang tidak efisien, di mana email sering menumpuk, informasi penting terselip, dan miskomunikasi yang sering terjadi. Nah, yang kedua ini ada manajemen dokumen yang tidak terpusat, yaitu di mana dokumen tersebar di berbagai lokasi, penyimpanan sehingga membingungkan. Yang ketiga, koordinasi rapat yang sulit, atau penjadwalan antar lokasi sangat memakan waktu. Nah, yang terakhir ini kurangnya transparansi dalam progres proyek. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, PT Sinergi Digital berencana mengimplementasikan sistem groupware terintegrasi. Nah, groupware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu sekelompok orang bekerja sama, meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda. Nah, berikut ini adalah 3 fitur penting yang harus dimiliki. Yang pertama, fitur komunikasi terintegrasi. Fitur seperti chat real time, video conference, dan forum diskusi penting untuk mempercepat komunikasi dan menggantikan ketergantungan pada email. Dengan sistem komunikasi langsung, tim bisa menyampaikan informasi penting secara cepat dan menghindari miskomunikasi. Contoh aplikasinya adalah Microsoft Teams. Nah, di sini dia keunggulannya adalah sudah terintegrasi dengan Office 365 dan mendukung kolaborasi dokumen. Namun, keterbatasannya adalah konsumsi data yang tinggi dan mungkin kurang optimal jika koneksi internet tidak stabil. Nah, yang kedua ini ada fitur manajemen dokumen terpusat. Fitur ini memungkinkan seluruh anggota tim menyimpan, berbagi, dan mengedit dokumen dalam satu sistem yang sama. Versi dokumen yang selalu terbaru dapat diakses siapapun tanpa takut terjadi duplikasi. Contoh platformnya adalah Google Workspace. Nah, di sini dia keunggulannya itu kolaborasi real time dan auto save. Kekurangannya adalah ketergantungan pada koneksi internet yang tidak stabil. Selanjutnya, yang terakhir itu ada fitur manajemen proyek dan penjadwalan. Fitur ini memungkinkan manajer proyek dan anggota tim untuk melihat progres, deadline, serta siapa mengerjakan apa. Sangat berguna untuk transparansi dan efisiensi kerja. Contohnya adalah Asana dan Trello. Nah, dia keunggulannya adalah tampilan visual yang intuitif dan mudah dipahami. Kelemahannya adalah butuh pelatihan singkat bagi pengguna baru agar bisa memanfaatkan secara maksimal. Nah, di sini saya akan membahas evolusi antar muka manusia dan komputer. Nah, sebagai calon sarjana dan inovator masa depan, kita juga perlu memahami bagaimana antarmuka komputer berkembang seiring waktu. Nah, awalnya kita menggunakan Command Line Interface atau CLI, di mana pengguna harus mengetik perintah dalam teks, kemudian berkembang ke Graphical User Interface atau GUI, yang menghadirkan icon, menu, dan elemen visual. Nah, lalu muncul Natural User Interface atau NUI, seperti layar sentuh, suara, dan gerakan. Saat ini, kita sudah mulai masuk ke tahap antarmuka berbasis AR, yaitu Virtual Reality atau VR, hingga
AI atau Artificial Intelligence. Nah, di sini faktor-faktor pendukung utama dari perubahan ini adalah kemajuan perangkat keras, kebutuhan pengguna yang semakin kompleks, serta inovasi software yang tidak henti. Nah, demikianlah penjelasan yang saya dapat sampaikan mengenai materi grup web dalam studi kasus PT Sinergi Digital. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua, pentingnya kolaborasi di era kerja modern ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.